Saksi Dede akhirnya muncul, ngaku kesaksiannya palsu gegara ikuti arahan Aep. Saksi Dede di kasus Vina Cirebon akhirnya muncul setelah sekian lama kasus kematian Vina dan Eki ini menjadi perbincangan. Saksi Dede ini diketahui memberikan kesaksian dengan Aep yang memicu penangkapan sejumlah pemuda yakni Sudirman dan kawan-kawan. Namun setelah kemunculannya ini, Dede mengaku bahwa kesaksiannya ini palsu. Dia pada tahun 2016 silam kebingungan karena tidak tahu menahu soal kejadian tewasnya Vina dan Eki. Namun dia diminta oleh Aep untuk mengikuti alur. Dalam kemunculannya, Dede ini mendatangi rumah Deddy Mulyadi, politikus Gerindra yang getol mengungkap kasus Vina tersebut. Pertemuan Deddy dan Dede itu diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Dalam pertemuan dengan Deddy Mulyadi itu, Dede akhirnya membongkar mengenai keterangannya di BAP kasus Vina. Seperti diketahui, keterangan Dede dalam BAP menuntun 7 orang menjadi terpidana kasus tersebut. 7 terpidana itu tidak termasuk Rivaldi yang diduga terseret kasus Vina padahal dia berkasus soal kepemilikan senjata. Ketujuh terpidana itu adalah Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Eko, Sudirman dan Saka Tatal. Saka Tatal sudah bebas sementara 7 terpidana lain menjalani hukuman penjara seumur hidup. Kini terungkap awal mula kesaksian Aep dan Dede yang membuat 8 orang menjadi terpidana kasus Vina, 7 diantaranya harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dede mengaku beberapa hari setelah kejadian tewasnya Vina di Jembatan Talun, Cirebon dia ditelepon Aep, diajak untuk menjadi saksi. Ajakan Aep untuk menjadi saksi itu disebut Dede dilakukan saat malam, beberapa hari setelah para terpidana kasus Vina ditangkap polisi. Kurang lebih 2 atau 3 hari setelah penangkapan, katanya. Saat ditelepon Aep, Dede mengaku sedang di rumah. Malam itu juga, mereka berangkat ke Polres Cirebon Kota. Dede sempat bertanya ke Aep, untuk urusan apa mereka ke Polres. Kata Aep, mereka akan jadi saksi untuk kasus tewasnya anak Ibtu Rudiana. Saya bilang ke Aep, kan kita tidak tahu apa-apa, kok jadi saksi? Kata Dede mengulangi pertanyaannya ke Aep ketika itu. Dijawab Aep, udah ikutin aja. Setibanya di Polres, Dede mengaku bertemu dengan Ibtu Rudiana yang kemudian memintanya jadi saksi. Dede mengaku bingung dan takut saat diminta jadi saksi bahwa motor Eki dan Vina dikejar rombongan lain. Dia kemudian diarahkan Ibtu Rudiana dan Aep untuk mengaku sedang nongkrong depan warung dan melihat motor Eki dan Vina dikejar rombongan lain. Yang mengarahkan saya melihat ada anak-anak lewat dilempari batu dan bawa bambu itu Aep dan Ibtu Rudiana, tegas Dede pada Deddy Mulyadi. Kedua-duanya, buntut pengakuannya itu, Dede mengaku kesulitan tidur nyenyak. Benar, itu kesaksian palsu. Saya bersaksi palsu karena disuruh Aep dan Rudiana, katanya. Dede mengatakan bahwa Aep sempat berujar kalau kesaksiannya itu karena dendam akibat pernah dipukuli warga. Aep sebelumnya dipukuli warga karena di tempat kerjanya, yakni tempat pencucian motor ada perempuan. Yang melaporkan ke warga bahwa di tempat pencucian motor sering menginap perempuan itu disebut anak-anak yang suka nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Aep cerita ke saya dipukulin, ada anak-anak SMPN 11 yang bilang bahwa perempuan, terang Dede. Dari situ, Aep diduga dendam sehingga memutuskan membuat laporan di kasus Vina bahwa telah melihat anak-anak yang biasa nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon melempari pengendara motor. Nenek Ais sebut tangan Vina Cirebon patah, yakin bukan karena kecelakaan. Nenek Ais, wanita parubaya yang memandikan jasad Vina Cirebon, yakin jika almarhumah tewas karena pembunuhan bukan kecelakaan. Keyakinan Nenek Ais tersebut setelah ia mendapati tangan Vina Cirebon dalam kondisi patah saat memandikan jenazahnya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Nenek Ais ketika itu memandikan jasad Vina Cirebon dan mengetahui betul kondisi tubuh korban saat itu. Kesaksian pemandi jenazah itu diungkapkannya saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Dari kesaksian Nenek Ais tersebut, terungkap bahwa di tubuh Vina tidak ada luka tusuk seperti yang disebutkan Polda Jawa Barat, Jabar. Sebelumnya Polda Jabar menyebut jika almarhumah tewas akibat ditusuk pedang atau samurai.
Bahkan, Nenek Ais juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina itu. Saat saya mandikan, tidak ada luka tusukan. Kakinya remuk semua tuh. Terus tangannya senglek, patah, kata Nenek Ais di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, malam. Nenek Ais mengatakan, di tubuh Vina juga tidak ditemukan luka tusuk sedikit pun. Namun, di bagian kepala, Nenek Ais mengatakan, terdapat luka di bagian belakangnya, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Nenek Ais pun menyebut, polisi berbohong karena mengatakan terdapat luka tusuk di tubuh Vina. Padahal, ketika jenazah dimandikan olehnya, tidak ditemukan luka tusuk di tubuh Vina. Saya mandiin sampai bersih, tak ada luka tusuk, yang ada patah tangan dan kaki, tegas Nenek Ais. Kongkon merene polisin, tak jewer pisan, suruh ke sini polisinya, saya jewer nanti, kurang ajar, kok ditusuk-tusuk gimana? Bohong, selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Nenek Ais juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Saya kan mandiin, maaf ya Pak, namanya mandiin mayat kan Pak ya, sobek, kata Ais. Menurut Nenek Ais, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Namun, Nenek Ais menebak, penyebab kematian Vina bukan karena dihajar pakai senjata tajam, melainkan dilindas dengan motor. Dibunuh? Pak, pastilah pembunuhan. Karena gak ada luka sobek-sobek, kalau kecelakaan mah ada tetel bul, luka sobek. Kayaknya sih dilindas pakai motor atau dipukul, kata Ais. Keterangan Polda Jabar soal Vina ditusuk. Sebelumnya, pada saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tim kuasa hukum Polda Jabar menjawab gugatan dengan menjabarkan keterangan para saksi. Satu di antara keterangan saksi yang dibacakan adalah pernyataan dari Sudirman yang menyebutkan, Vina diruda paksa setelah ditusuk menggunakan pedang atau samurai. Korban perempuan, Vina, juga dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu, Saudara Andika, Pegi dan Dani. Kemudian korban perempuan diruda paksa oleh saksi dan teman-teman saksi secara bergiliran setelah saksi dan teman-teman selesai memperkosa perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut ditusuk pakai samurai oleh Saudara Pegi pada bagian punggung. Dan Saudara Andika melempar korban dengan batu terhadap korban Vina. Kemudian duanya dibawa kembali ke jembatan layang, kata kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Dikutip dari tribunjakarta.com. Tak hanya pada argumen Polda Jabar, putusan pengadilan para terpidana juga menyebutkan Vina ditusuk menggunakan samurai. Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana Als Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban Vina dan SDR. Andi menyabetkan pedang samurai di bagian kaki sebelah kiri korban Vina sebanyak 2 kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Vina. Setelah itu terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana Als Andika dan SDR. Andi membawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina menuju ke flyover Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon. Berikut petikan putusan banding Rivaldi dan Eko Ramadhani tertanggal 1 Agustus tahun 2017 di Pengadilan Tinggi Jabar. Kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno Duaji. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno Duaji lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno Duaji, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak,
katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2J lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban. Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos, menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina.